Banyak yang bilang bahwa timnas kita, timnas Indonesia hari ini itu levelnya udah bukan Asia Tenggara lagi. Saya sepakat. Nah, alasan utamanya adalah karena sebagian besar pemain timnas kita, timnas Indonesia, itu adalah pemain-pemain keturunan yang sebelumnya sudah bermain di Eropa, berkarir di Eropa, dan kini mereka menjadi pemain timnas kita melalui jalur naturalisasi. Program naturalisasi yang intens dilakukan oleh PSSI itu telah membuat performa permainan timnas kita semakin meningkat, terutama di putaran ketiga ini, di mana dari timnas yang dulunya hanya tim dengan peringkat ecek-ecek 170-an lebih, sehingga harus memulai kualifikasi Piala Dunia dari putaran pertama hingga kini bertengger di peringkat ketiga. Sekali lagi bertengger di peringkat ketiga, klasemen sementara grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026, putaran ketiga dengan mengoleksi 6 poin. Hanya terpaut 1 poin dari peringkat kedua yang dihuni oleh Australia yang mengoleksi 7 poin. Dan dengan poin tersebut, dengan 6 poin, Indonesia punya peluang untuk kemudian lolos langsung ke putaran final Piala Dunia di tahun 2026 nanti. Lalu sekarang timnas itu juga sedang menyiapkan amunisi baru lagi. Misalnya dengan bakal disumpahnya oleh Romini hingga naturalisasi Jairo Ridwald yang masih diproses, masih diupayakan dan diprioritaskan oleh PSSI dan akan selesai dalam waktu dekat ini insya Allah. Ini semua itu sudah membuat timnas kita semakin mengerikan di mata dunia. Sampai-sampai bos KNVB Belanda mengatakan kalau timnas kita, timnas Indonesia itu bukan lagi raksasa yang tertidur, tetapi raksasa yang udah bangun. Tapi pertanyaannya sekarang teman-teman sekalian, gimana sebenarnya timnas kita, timnas Indonesia bangkit hingga menjadi tim kuda hitam, bisa dibilang seperti itu, yang kemudian sangat diperhitungkan di grup C, bahkan menurut saya juga di dunia. Nah, pertanyaan ini sebenarnya ya mengajak kita untuk flashback ke kondisi atau kejadian beberapa tahun yang lalu. Artinya kita harus menengok kembali sejarah atau paling tidak begitu satu kondisi atau satu titik yang kemudian membuat timnas kita, timnas Indonesia bergerak untuk bangkit seperti yang kita lihat hari ini. Oleh sebab itu, mau nggak mau kita harus mengatakan bahwa kebangkitan timnas kita, sepak bola Indonesia, dan utamanya timnas itu berawal dari instruksi Presiden atau Inpres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Saat itu, Presiden Jokowi mengeluarkan Inpres gitu, karena kagak pengen prestasi timnas kita, timnas Indonesia itu hanya jalan-jalan di tempat, alias tidak maju-maju. Nah, dalam impres yang dikeluarkan, Presiden memberikan instruksi khusus kepada para menteri yang terkait hingga kepala daerah untuk kemudian turut membangun sepak bola nasional. Para menteri diinstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing kementerian atau lembaga untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan juga internasional. Memangnya saat itu apa langkah-langkah yang diperlukan, yang dimaksud oleh Presiden dalam Inpresnya? Nah, langkah-langkah yang perlu diambil untuk melakukan peningkatan prestasi sepak bola nasional, bahkan internasional, itu banyak banget. Tapi di antaranya yaitu melakukan pengembangan bakat, kemudian peningkatan jumlah dan kompetensi wasit dan pelatih sepak bola. Kemudian pengembangan sistem kompetisi berjenjang dan berkelanjutan, pembenahan sistem dan tata kelola sepak bola, penyediaan prasarana dan sarana stadion sepak bola di seluruh Indonesia sesuai dengan standar internasional, dan kemudian training center sepak bola, serta mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepak bola nasional. Itu langkah-langkahnya. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, pelaksanaan instruksi Presiden ini berpedoman pada peta jalan atau roadmap percepatan pembangunan persepak bolaan nasional. Jadi ada pedomannya.
Banyak pihak menilai bahwa Inpres nomor 3 tahun 2019 merupakan bentuk perhatian besar yang dicurahkan oleh Presiden Jokowi terhadap dunia sepak bola Indonesia, yang memang dia sendiri pengen banget prestasi sepak bola negara kita itu bisa semakin meningkat, semakin maju, dan bahkan bisa menembus level dunia. Itu cita-cita kita bersama gitu ya. Sejak saat itu kemudian upaya yang dilakukan pemerintah itu mulai membuahkan hasil. Ranking FIFA timnas kita itu mulai naik. Dari yang awalnya berada di peringkat 179 FIFA pada tahun 2015, pelan-pelan mulai naik ke peringkat 129 pada 2024. Hubungan Indonesia dengan FIFA melalui PSSI saat ini juga terbilang sudah sangat baik. Bahkan FIFA bersedia untuk membuka kantor di Jakarta dan training center di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Nggak hanya itu teman-teman sekalian, bahwa prestasi timnas kita itu juga melesat tajam. Selain lolos kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga yang masih akan dilanjutkan juga, sebelum ajang Piala Asia 2023, Timnas udah 4 kali berhasil mencatatkan keikutsertaannya di ajang ini. Di mana dari 4 kali penampilan di Piala Asia, Indonesia selalu kalah di fase grup. Tetapi apa yang dicapai timnas kita ini bukan sesuatu yang datang begitu saja teman-teman sekalian. Timnas mulai mengalami perbaikan performa hingga bisa tembus ke babak 16 besar Piala Asia dan kemudian juga bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Itu lantaran kita mulai memanggil pemain-pemain yang memiliki darah keturunan yang berkarir di Eropa untuk kemudian bergabung dan membela timnas kita, timnas Indonesia. Nah, proses naturalisasi yang dijalankan PSSI dengan dukungan penuh dari pemerintah itu kan juga semakin membuat kualitas timnas kita semakin meningkat. Nah, penunjukan pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong yang mampu meramu formasi dari campuran materi pemain lokal dan kemudian pemain-pemain naturalisasi itu menjadi semacam kekuatan yang mengerikan, yang menakutkan. Racikan Shin Tae-yong ini dianggap jitu dan ampuh untuk kemudian membawa sepak bola Indonesia, sepak bola nasional ke level terbaik yang pernah ada dan terjadi dalam sejarah sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong harus kita akui telah menempatkan batu pijakan yang pas, yang luar biasa untuk timnas kita, timnas Indonesia, hingga kemudian tongkat estafet kepelatihannya di timnas saat ini dilanjutkan oleh Patrick Kluivert, pelatih baru timnas kita yang berkebangsaan Belanda, yang ditunjuk oleh PSSI baru-baru ini. Patrick Kluivert itu punya PR besar untuk membawa timnas kita, timnas Indonesia, lolos ke Piala Dunia 2026 dengan materi-materi pemain yang menurut saya hampir sepenuhnya bermain di Eropa dan ada beberapa di Asia. Ada Jay Itzes, Kevin Dix, kemudian ada Ole Romeni, Calvin Verdong, dan masih banyak yang lain baik di Eropa maupun di Asia. Patrick Kluivert juga membawa tim pelatih yang menurut saya juga tidak main-main, tidak ecek-ecek. Tim pelatih Indonesia hari ini itu penuh dengan figur-figur yang kompeten di bidangnya, artinya di sepak bola. Bahkan Patrick Kluivert sendiri itu merupakan legenda hidup dari timnas Belanda dan merupakan seorang pelatih yang dulunya waktu masih aktif sebagai pemain adalah pemain yang memiliki kualitas tinggi. Buktinya apa? Kok saya kemudian menyebutkan dia memiliki kualitas yang tinggi? Buktinya ya dia bermain untuk klub-klub besar seperti misalnya Barcelona dan kemudian AC Milan. Itu menjadi bukti. Tapi timnas Indonesia dengan tambahan pemain seperti Ole Romeni dan mungkin nanti Jairo yang bakal dilatih oleh tim pelatih dari Belanda yang disebut-sebut bakalan menyajikan permainan menyerang yang atraktif ala total football, timnas Belanda itu belum teruji. Karena mereka, para pemain dan tim pelatih itu baru akan bekerja sama secara resmi di bulan Maret nanti saat timnas Indonesia melakoni lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke Australia. Timnas akan lebih dulu ya melakoni laga tandang seperti yang barusan saya sebutkan di Sydney Football Stadium.
kandang dari Australia pada tanggal 20 Maret. Dan kemudian bertolak ke Indonesia untuk menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tanggal berapa? Tanggal 25 Maretnya. Baru saat itulah gitu ya bisa kita bilang kerjasama antara tim pelatih Patrick Kluivert dengan para pemain timnas kita itu akan dimulai. Dan itu juga menjadi kelanjutan kebangkitan timnas kita, timnas Indonesia, yang sebelumnya itu sudah dimulai oleh pelatih Shin Tae-yong dari Korea Selatan. Harapan tentu masih ada dan terbuka lebar. Dan kita harus percaya pada Patrick Kluivert dan tim pelatihnya di timnas bahwa mereka tentu saja bakalan bekerja keras untuk membawa timnas kita ke level yang lebih baik, ke level yang lebih tinggi, yaitu bermain di Piala Dunia 2026. Sejauh ini timnas kita udah mampu terbang tinggi dengan meninggalkan negara-negara lainnya di Asia Tenggara. Meskipun Thailand misalnya dan Vietnam itu juga pernah merasakan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tapi pencapaian mereka kedua negara tersebut di putaran ketiga untuk Piala Dunia edisi 2018 dan 2022 itu tidak sebaik timnas kita. Di mana setelah pertandingan ke-6 saja, timnas kita udah mengoleksi 6 poin. Sementara Thailand dan Vietnam paling besar hanya memperoleh 4 poin gitu. Semoga saja proyek kebangkitan timnas kita, timnas Indonesia ini semakin meningkat. Dan barometernya ya jelas lolos Piala Dunia 2026. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya share ini soal kebangkitan timnas kita, timnas Indonesia. Dari sekali lagi yang awalnya dari peringkat 179 dan hari ini kita sudah ada di peringkat 129. Dan kita di grup C itu adalah tim penantang daripada Australia yang kemungkinan besar kita memiliki peluang untuk menemani Jepang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat nanti. Oke teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe, bagi kalian yang sudah memberikan komentar, kritik, serta masukannya. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan notifnya, share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan informasi terbaru dari timnas Indonesia. Bye-bye, I'll see you in the next video.